Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Picepela, NIM SF19184, kelas A semester 6, ingin menjelaskan langkah-langkah untuk mencari uji normalitas pada data menggunakan SPSS. SPSS yang saya gunakan adalah SPSS tipe yang 24. Pertama-tama, kita buka data yang ingin digunakan. Saya menggunakan data hasil skripsi atau penelitian dari Lesbiana Dili Cynthia Putri, angkatan 2017, dengan judul Uji Aktivitas Tonikum Ekstrak Etanol 96%, umbi bawang dayak, Eleutherin bulbosa URB secara in vivo. Ini adalah data yang saya pakai untuk mencari uji normalitas, yaitu data jatuh mencit hari ke-7, efek akumulasi. Yang dipakai adalah data kumulatif. Data kumulatif ini didapat dari penjumlahan pada menit ke-10 yang pertama, menit yang ke-10 yang kedua, dan menit yang ke-10 yang ketiga. Maka hasilnya adalah data kumulatif. Kita masuk pada halaman SPSS dan buka variabel view. Pada variabel view, kita isi yaitu kolom nama dengan kita tulis adalah sesuai dengan data yang kita punya. Seperti kontrol negatif NCMC, kontrol positif kafein, dosis pertama, dosis kedua, dan dosis yang ketiga. Pada tipe kita pilih numerik, tinggal klik OK. Untuk desimal saya gunakan 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Pada label saya hanya menulis sesuai dengan nama data. Untuk values, ini yang diisi hanya pada data kelompok kumulatif. Kita pilih dan kita beri label 1 atau value 1 dan beri tabel nama kumulatif 3 kali 10. Di add dan tekan OK. Pada tabel measure atau kolom measure kita pilih yang scale atau skala. Pindah klik. Dan untuk variabel view sudah selesai. Masuk ke data view. Pada data view kita masukkan adalah data kelompok yang ada pada setiap data. Saya memindahkan data dari sini ke Microsoft Excel untuk memudahkan penyalinan ke SPSS. Misal ini Microsoft Excel, tinggal kita copy dan masukkan ke data di sini di SPSS. Lanjut. Copy. Dan untuk data kelompok kumulatif kita tadi sudah melabeli dengan angka 1, jadi tulis 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ingat, ini jadi kita masukkan datanya adalah pada kelompok kumulatif adalah 1. Setelah memasukkan data, kita pergi ke analis dan pilih deskriptif, statistik, dan pilih ekspor. Ini pada dependent list itu kita masukkan adalah kontrol negatif NaCMC, kontrol positif kafein,
dosis 1, dosis 2, dan dosis yang ketiga. Jadi kita masukkan picik ini, kita picik sampai dosis yang ketiga. Dan untuk kelompok yang kumulatif itu kita masukkan pada faktor list. Setelah itu kita klik plots, tanda yang histogram, dan normality. Kita picik continue dan oke. Kita tunggu. Ini adalah data hasil dari data kumulatif yang dicari tadi, sehingga pada test of normalitasnya itu yang kita lihat adalah sing, di mana sing tersebut dikatakan normal jika nilainya adalah lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa data pada kelompok kumulatif terdistribusi normal. Baik, setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya itu dilakukan adalah uji homogenitas atau uji parametrik. Sebelumnya, uji parametrik itu digunakan untuk syarat data sebagai sampel terdistribusi normal. Pada uji kumulatif ini itu terdistribusi normal, maka dilanjutkan adalah uji parametrik. Uji parametrik itu sendiri terdiri dari 4 uji. Yang pertama adalah variety test, unvariety test, ada Pearson correlation, dan ANOVA. Baik, pertama-tama kita masuk ke halaman analyze, pilih yang compartments, dan klik one way ANOVA, di mana data kumulatif itu kita masukkan pada dependent list dan kelompok uji kita masukkan pada faktor. Kita masuk pada bagian option, di mana kita centang itu deskriptif dan homogeneity. Selanjutnya kita masuk pada halaman post dan kita centang pada equal ini, LSD dan Bufferoni, dan kita klik ini dan oke. Ini adalah hasil pada ujian ANOVA, di mana pada homogeneity itu terdapat sing 0,737, di mana disebut terdistribusi normal, yang di mana terdistribusi normal itu yaitu lebih dari 0,05. Dan untuk uji ANOVA-nya sendiri itu sing-nya adalah 0,000, tetapi pada post hoc testnya itu pada LSSD itu yang 0,005 hanya pada kontrol negatif, dan untuk pada kontrol positifnya hanya 2 yang tidak terdistribusi normal. Untuk uji Bufferoni itu sama, pada kontrol negatifnya itu menghasilkan 0,00 atau tidak terdistribusi normal, sedangkan pada kontrol yang lain itu terdistribusi normal. Baik, kita masuk pada uji yang kedua, di mana itu adalah uji variate. Masuk ke halaman analyze dan pilih compartments dan pilih yang variate sample t-test. Dan untuk data kumulatif kita masukkan pada variabel 1 dan kelompok uji kita masukkan pada variabel 2. Klik OK. Pada perbandingan mean-nya itu
lebih dari 0,05, tapi untuk sing itu tidak terdeteksi normal atau 0,05 atau tidak lebih dari 0,05. Dan ini juga pada varia simple test juga. Dan untuk varia simple test juga yang di bawah itu singnya juga tidak lebih dari 0,05, sehingga pada tes varia itu cuma membandingkan. Dan kita masuk lagi pada analyze, kita masukkan pada uji yang ketiga, dimana itu adalah uji and variate. Kita masukkan performance dan kita klik yang independent simple test. Nah, pada independent simple test itu pada tes variabel kita masukkan data kumulatif. Untuk grup variabel kita masukkan adalah kelompok uji. Kelompok uji itu kita beri label pada grup 1 1, grup 2 adalah 2. Continue dan oke. Dan dimana pada grupnya means-nya itu lebih dari 0,05 dengan kontrol negatif dan positifnya itu lebih banyak kontrol negatif. Dan untuk sing-nya itu ternyata lebih dari 0,05 sehingga dikatakan terdistribusi normal. Baik, kita ke uji yang terakhir, di mana uji ini adalah uji Bayesian correlation. Kita masuk pada halaman analyze dan kita masuk pada correlate, kita pilih bivariate. Dan untuk variabel kita masukkan semua data dan kita centang yang persen dan kita klik OK. Nah, untuk sing-nya ini tidak terdistribusi normal atau kurang dari 0,05. Dan untuk sing kelompok uji juga itu sama, tidak terdistribusi normal. Simpulkan, untuk uji kumulatif data yang saya gunakan ini itu hanya uji normalitas, homogenitas, ANOVA, dan yang uji terakhir itu uji independent sample test atau unvariate test. Jadi kesimpulannya, kenapa saya hanya menggunakan uji parametriknya yaitu uji independent simple test atau unvariate test itu karena data yang saya gunakan adalah data dua kelompok bebas yang terdiri dari atau rasio, sehingga